hati yang porak-poranda pun udah kayak ketata banget. Bisa menghapus trauma masa lalu. Why I'm here. Sebelumnya salam kenal. Di sini aku itu mau review buku yang aku baca dan ini benar-benar merubah hidup aku. Judulnya itu Dan Syari, Memilih dan Menata Barang serta Hal-hal Penting dalam Hidup. Jadi bentuknya seperti ini. Terus kemudian untuk penulisnya Hideko Yamashita, dia itu decluttering expert. Yap, dan penerbitnya Naura Publishing. Kemudian harganya aku beli itu 74.000 di Gramedia. Tebal halamannya 288 halaman. Untuk cetakan pertama September 2022 dan ini emang bener-bener buku baru banget keluar. Konsepnya sih mengusung minimalisme dengan pelepasan secara sadar. Jadi manusia itu diajarin buat hidup dengan apa yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Konsepnya itu nggak cuma membuang ya, tapi juga kayak menghindari kekacauan mental dan emosional. Jadi nggak cuman buat membuang barang aja, tapi bener-bener ke jiwa sama raga kita itu bener-bener dilatih di sini. Nah, pernah nggak kita itu di rumah itu banyak banget barang yang tergeletak, terlupakan, kemudian itu kayak kerasa sumpek banget di rumah dan itu emang bawa efek negatif ke diri kita. Dialami karena banyaknya barang di rumah kita. Jadi ada beberapa alasan atau tipe orang yang emang sulit membuang. Itu ada 3 tipe. Yang pertama itu tipe orang yang lari dari kenyataan. Biasanya ini orangnya itu sedikit waktunya buat di rumah karena kesibukan dan lebih ke menunda menjaga rumah ya, menjaga kebersihan rumahnya. Ya karena berbagai alasan kesibukan, malas dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang kedua itu tipe orang yang terobsesi sama masa lalu. Orang yang apik banget dalam menyimpan barang-barang kenangan dan peninggalan-peninggalan masa lalu bahkan prasejarah. Yang bersembunyi di kebahagiaan masa lalu gitu. Jadi kayak sayang mau dibuang, ini itu ada kenangan ini, ada kenangan itu dan banyak berbagai macam alasan lainnya. Jadi mereka itu benar-benar sembunyi di kebahagiaan masa lalunya. Terus kemudian yang ketiga itu tipe yang cemas akan masa depan. Contohnya suka menginvestasikan pada hal yang belum terjadi, seperti saya dalam masalah nih kalau nggak milikin barang ini, kalau nggak beli nanti kedepannya gimana, ini pasti kepake kok, kayak gitu. Itu termasuk orang yang tipe yang cemas akan masa depan. 3 tipe ini itu sama-sama memiliki kesadaran akan waktu. Jadi dia itu nggak hidup di masa sekarang. Kayak ada yang satunya hidup di masa lalu, satunya hidup di masa depan. Kayak bener-bener nggak fokus ke masa sekarang itu gimana. Ketiga tipe ini itu sebenarnya nggak sendiri-sendiri ya. Ini berjalan beriringan, cuma tipenya itu pasti ada salah satu yang paling menonjol. Dengan melakukan Dan Syari ini kayak narik semua hal baik itu masuk, asal dengan catatan semua hal yang ada di hati kita, semua hal yang gak penting itu bener-bener udah tuntas, udah selesai. Coba kalian melakukan Dan Syari mulai hari ini setelah nonton video saya, mulai hal terkecil aja, nanti pasti akan ada efeknya, berangsur membaik hatinya, pikirannya, dan segala hal baik pasti masuk ke hidup kalian. Dan mekanisme Dan Syari ini proses seleksinya ada 3, yaitu dari barang cocok, nyaman, sama yang perlu. Jadi kita buang barang-barang yang menurut kita nggak cocok, kemudian yang nggak perlu dan nggak nyaman. Cuman kalau emang masih sulit, bisa kita mulai dari hal terkecil. Contohnya kalau YM nih ya, dari kotak pensil, karena YM itu suka nulis, tapi ya masih sering
masih sering banget buat nyimpen ballpoint mati di kotak pensil. Bener-bener aku simpen itu karena mikirnya itu mau aku isi ulang, tapi nggak aku lakuin. Hingga setahun pun itu nggak aku lakuin, tetap kosong, tetap mati kayak gitu. Kemudian ke kulkas, kamar mandi, kemudian ke ruang tamu, terus ke dapur, dan yang terakhir itu ke wardrobe, karena aku itu paling sulit banget buat nyeleksi baju mana yang mau aku buang atau aku sumbangin istilahnya, dan mana yang aku pakai sekarang. Dan decluttering atau dansyari ini aku lakuin sebelum baca buku ini sih. Aku udah mulai beres-beres beberapa barang, dan ketika baca buku ini aku tambahin lagi yang emang banyak banget yang aku tumpuk di rumah. Itu benar-benar aku itu ngerasa lega banget pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, karena aku emang benar-benar buang semua barang yang gak kepake. Kemudian secara fisik ya, aku itu melihat ruangan itu lebih luas, lebih lega banget. Terus efisiensi waktu, kayak aku yang gak perlu cari-cari ballpoint mati untuk nulis. Biasanya kan masih nyari-nyari karena ballpoint itu masih ada di dalam kotak pensil, jadi kadang keambil yang mati itu. Jadi tapi ya aku masukin lagi, nggak aku buang. Jadi itu nambah waktu, nambah tenaga juga buat milih pensilnya. Kalau dibuang kan udah nggak perlu, pasti yang hidup kan yang aku pakai. Kemudian hubungan dengan benda dan sekitar itu lebih fresh dan menular ke hati, benar-benar menular ke hati, ke jiwa dan raga kita. Istilahnya hati yang porak-poranda pun udah kayak ketata banget. Udah mulai ya sama leganya dengan ruangan yang kita miliki. Ya benar-benar fresh banget dalam beberapa tahun ini, emang nggak beres ya, nggak beres sama hati. Dan sekarang benar-benar wow, this is magic. Aku bilang itu magic banget. Jadi dengan hematnya waktu tadi, terus kerasa luasnya ruangan tadi, itu benar-benar buat kehidupan itu jauh lebih menyenangkan, karena kita itu nggak stres buat cari barang lagi, buat hemat tenaga juga kan. Benar-benar efisiensi lah, jadi benar-benar seger banget di hati. Selain hal tersebut juga bertambahnya tabungan, karena kita itu benar-benar harus milah barang mana yang mau dibeli sama enggak. Kemudian juga minimnya perawatan ya, kalau banyak barang tentu juga kita butuh banyak banget perawatan, dari waktu sama biaya juga pasti mempengaruhi. Dan satu lagi, pekerjaan rumah tangga jadi lebih menyenangkan karena sedikitnya barang itu kita nggak capek buat bersih-bersih rumah. Hidup tuh rasanya lebih ringan, sehat, seger, fresh banget. Lagi yang menurutku poin besar, jadi dansyari itu nggak berlaku cuman buat benda doang, tapi juga buat manusia. Jadi kita bersih-bersih dari hal terkecil itu, kayak belajar buat ngebersihin hati kita dari rasa iri, rasa dendam, rasa nggak percaya, rasa insecure, bahkan bisa menghapus trauma masa lalu. Selain dengan barang, hal ini itu dansyari berlaku sama manusia juga. Semua hal yang berhubungan dengan hati itu mulai mengikuti sedikit demi sedikit semua hal tentang benci, iri, penyesalan, kesel, merasa nggak adil, dan penyakit-penyakit hati lainnya, termasuk dalam hal move on dari percintaan berangsur membaik. Jadi kita itu kayak latihan membersihkan hati dengan membersihkan barang-barang, dan itu benar-benar worth it banget buat aku. Yang porak-poranda itu bisa benar-benar udah bersih kayak pantai yang indah banget, bener-bener ya hati aku sekarang siap, hati aku udah oke, udah bisa lah untuk melanjutkan hidup dengan berfokus dengan masa kini. Aku suka sama buku ini itu karena dia itu ada kayak gini, bisa dilihat kan, jadi ada kayak ceritanya, kemudian
keterangannya di bawah catatan kaki kalau misalkan hal itu emang bahasanya bahasa asing, ada bagan-bagan juga, terus ada kisah nyatanya, sekitar ada kisah nyata 20-an dari orang yang dapat jodoh sampai orang yang punya pekerjaan baru, kemudian orang yang keluarganya membaik dengan Dan Syari. Jadi wajib bagi kalian punya buku ini. Dan sekian dari saya, thank you udah nonton, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video saya. Thank you YM, bener-bener ngucapin terima kasih udah sedia nonton sama dengerin YM buat celoteh-celoteh review buku dan berbagi pengalaman tentang buku. Terima kasih, semoga sehat sentosa selalu dan bahagia selalu.